Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan pertemanan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa hidup seseorang diri. Dan dengan pertemanan ini, kita belajar untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Belajar saling menerima, belajar saling peduli. Namun demikian tidak ada yang sempurna dalam pertemanan, karena kerap kali kita mengalami kerapuhan, di mana kita ditinggalkan, dilupakan, bahkan diabaikan oleh teman kita. Namun jangan berkecil hati Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekalipun pertemanan kita mungkin sangat mudah rapuh ditinggalkan, terabaikan, tetapi masih ada Tuhan sebagai sahabat sejati kita yang selalu setia dan mengasihi kita. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jason dengan tema Glass on Gold. Namun sebelumnya rekan saya Betty dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini, Tuhan memberkati kita semua. Sebab namamu di atas segala nama Tuhan, kami mau nyatakan dengan segenap hati kami. Kota benteng yang teguh Tuhan, tolong perlindungan kami. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Namanya Tuhan, menara yang
Selamat pagi. Perlu toleh kanan kirinya dan kasih senyuman yang manis kepada istrinya, kepada pasangannya, kepada temannya di kanan kiri. Karena suami istri mungkin 1 minggu terakhir sudah nggak pernah senyum-senyum. Datang ke gereja aja mungkin Bapak Ibu main drama ini. Kelihatannya baik-baik padahal sudah nggak pernah senyum satu dengan yang lainnya. Jadi ayo kita senyum satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, senyum yang manis bukan yang menyebalkan. Yang duduk sebelahnya Bu Waras bisa tanya, masih waras? Oke. Saya akan memberikan update untuk proyek SMA Soteria Mahardika. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin berkunjung ke STT Soteria, ada beberapa bangunan yang sudah tidak ada. Dan kita melihat sebuah lahan yang terbuka yang mulai minggu ini sudah akan mulai digali fondasi. Minggu ini atau minggu depan akan sudah mulai digali fondasi, tanahnya semua sudah diukur. Dan ada 4 bangunan sebetulnya yang akan kita bangun, 4,5 bangunan. Tapi sampai Desember tanggal 25 kita punya target 3 bangunan selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara bisa berdoa, bisa terlibat dalam proyek ini. Kita mengerjakan ini bukan karena kita mau mendirikan sebuah monumen yang besar, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya diizinkan Tuhan lahir di Indonesia ini, maka kita juga punya peran terlibat untuk membangun bangsa ini. Ada banyak rakyat di Indonesia ini, hari ini katanya sudah 330 juta, dan masih kurang lebih 60-70% pendidikannya di bawah rata-rata. Kita kalah dengan Malaysia, kita kalah bahkan dengan India. Dan China yang sudah sedemikian banyak rakyatnya dulu dihina-hina, sekarang mobil Cina menguasai dunia, bahkan mengalahkan mobil-mobil dengan merek-merek terkenal dari Italia, dari Amerika Serikat, dan dari Jerman. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya kerjakan ini untuk jangka panjang, bisa 10, 15, 20, 30 tahun ke depan. Kita mungkin bahkan tidak akan melihat hasilnya, tetapi apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara terlibat kerjakan suatu hari akan mendatangkan hal-hal yang baik. Jadi kita membutuhkan dana 45 miliar untuk 4,5 bangunan, tapi untuk 2,5 bangunan hari ini sudah 42 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau terlibat, dipersilakan untuk ikut dalam proyek ini. Dan hari ini kita sudah menghabiskan kurang lebih 10 miliar untuk mengurus izin dan sebagainya, proyek langkah-langkah awal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara harus berdoa dan kita juga bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Dan terima kasih kepada beberapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah terlibat mengurus izin, mengerjakan berbagai macam hal sehingga kita bisa hampir final untuk mendapatkan izin bangunan. Terima kasih banyak. Oke, nah jadi di tempat ini kita punya nilai. Dalam kehidupan ini pasti kita punya nilai, value, nilai. Dalam keluarga kita punya value, punya nilai. Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang tua mengajarkan kepada anak kita kejujuran itu nilai. Respect itu nilai. Menghormati orang lain itu nilai. Tidak mengerjain teman kita itu nilai. Nah di gereja ini sebagai sesama pengikut Tuhan Yesus Kristus kita punya 2 nilai. 2 nilai ini mungkin kalimatnya terdengar clickbait, terdengar kasar. Tapi sebetulnya 2 kalimat nilai ini berdasarkan, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara belajar doktrin Kristen, ini berdasarkan 2 doktrin utama di kekristenan. Yang pertama namanya dibenarkan oleh anugerah melalui iman. Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak satu pun yang bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Melalui doakah nggak bisa benar, melalui perbuatan baikkah nggak bisa benar. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa melayakkan diri dan bilang Tuhan saya hidupnya sudah benar sehingga saya layak masuk surga. Nggak ada. Yang membuat Anda dan saya benar rohani karena Tuhan membenarkan kita.
Jadi itu doktrin utama dalam kekristenan. Anda dan saya dibenarkan oleh anugerah Tuhan melalui iman. Nah, kita buat itu jadi kalimat nilai. Anda dan saya di tempat ini dilarang sok rohani. Jadi itu kalimat clickbait supaya kita ingat, gampang ingatnya. Dan kita sudah pakai selama 15 tahun terakhir. Yang kedua adalah, doktrin kedua yang juga sama pentingnya adalah Anda dan saya setelah dibenarkan sekarang dikuduskan oleh kebenaran Tuhan melalui perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi saya sudah menerima anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menerima anugerah Tuhan. Kalau kita tidak pakai, maka anugerah itu lama-lama mati, beku dan mati. Anugerah iman harus dipakai, dikerjakan. Sama seperti kita lahir, kita dapat anugerah tubuh. Kalau tubuh Anda dan saya tidak dikerjakan, melemah otot-ototnya. Kita cuma makan, tidur, tubuh ini melebar, tapi otot-ototnya lemah. Dan tubuh tidak terbentuk dengan semestinya. Tubuh yang Tuhan sudah anugerahkan harus dipakai, dilatih, di-exercise, supaya otot-ototnya kuat. Jadi, dikuduskan oleh kebenaran Tuhan yang sepenuhnya anugerah melalui apa? Iman dan perbuatan baik. Nah, kita pakai kalimatnya dilarang bodoh. Apa bedanya bodoh sama goblok? Bodoh itu kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak tahu. Tidak boleh mencuri, nggak tahu. Tidak boleh ambil milik orang lain, nggak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, diberitahu. Karena dulunya tidak tahu, namanya masih bodoh. Kita datang dari kampung, nggak tahu cara makan pakai sumpit. Itu namanya bodoh karena tidak tahu makan pakai sumpit. Tapi setelah diajari makan pakai sumpit, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih nggak bisa makan pakai sumpit, bukan lagi bodoh, tapi 1, 2, 3, goblok. Jujur, dulunya nggak tahu kita. Miliknya orang lain kita ambil. Gelasnya orang lain kita ambil, sabunnya orang lain kita ambil, sepatunya orang lain kita ambil, istrinya orang lain kita ambil, suaminya orang lain kita ambil. Dulu nggak tahu, tapi setelah diberitahu oleh kebenaran Tuhan, masih melakukan, namanya bukan bodoh tapi, nah di tempat ini dilarang goblok. Nah yang ngomong bukan saya, itu ada artikel di koran ditulis oleh Rene Suhardika. Dia nulis di pojok Kompas beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa cari kalimatnya. Jadi di tempat ini kita sudah diberitahu, diajar nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dalam mengatur keuangan, dalam mengatur waktu, dalam mengatur relasi. Anda bukan orang bodoh lagi. Anda dan saya bukan domba blow on lagi. Kita sudah tahu sesuatu dan kita perlu memakai apa yang sudah kita tahu untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Jadi itu 2 nilai yang kita kerjakan di gereja ini. Jadi kalau nanti penyambut tamu host selalu bilang di tempat ini dilarang seorang, dilarang goblok, itu ada artinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan cuma dilarang-dilarang. Kenapa kita memakai larangan tersebut? Karena ini. Pada saat hati nurani mati, aturan dijalankan. Dalam keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang sehat, relasi yang sehat adalah pada saat hati nurani anggota keluarga masih hidup. Anaknya nggak perlu dikasih tahu sama papanya, kamu jangan pulang jam 9 malam ya. Dia jam 7 sudah pulang. Tapi begitu anak masih SD, masih SMP, pulang jam 10, jam 11, bahkan jam 12, hati nuraninya berarti sudah mulai beku dan mati. Orang tua mulai bikin aturan. Jadi kapan aturan dijalankan? Pada saat hati nurani mati. Nah, dalam relasi dengan Tuhan, Tuhan menghidupkan hati nurani setiap kita. Kita perlu pakai hati nurani tersebut untuk menghormati Tuhan. Pada saat hati nurani mati, maka Taurat, hukum Tuhan itu dijalankan. Oke, jadi itu beberapa hal. Sekarang mari kita belajar satu topik hari ini. Kita akan bahas soal pertemanan. Ada seorang marinir Amerika Serikat, suatu hari dia bersama dengan temannya, marinir namanya Hector Caferata. Hector Caferata.
Dia punya satu tentara skuad kecil dan mereka ditugasi untuk menjaga jalur sepanjang 11 km. Jalur itu yang mereka harus jaga selama Perang Korea. Jalur itu adalah jalur untuk melarikan diri bagi divisi ke-11 US Marine. Divisinya Hector Caferata yang ditugasi, kamu harus pastikan jalur ini bersih sehingga pada saat kita harus melarikan diri, jalur ini bisa dilewati dengan baik. Tapi hari itu, tanggal 28 November 1950, di tengah-tengah Perang Korea, skuad kecilnya Hector Caferata berada dalam keadaan salju yang luar biasa dingin, minus 17, dan mereka harus bersembunyi, diam di salju. Jadi Hector cari apapun yang bisa dia pakai untuk menghangatkan tubuhnya bersama dengan rekannya bernama Kenneth Benson. Apa yang mereka tidak tahu adalah ini. Satu legion tentara Cina itu sedang berbaris menuju ke arah mereka. Dan 28 November tahun 1950 jam 1.30 pagi, Hector terbangun karena dia dengar ledakan senapan, teriakan teman-temannya, dan lihat dalam kegelapan malam dia melihat tubuh-tubuh temannya itu tergeletak karena ledakan mortar, granat, dan peluru yang berdesingan. Tentara musuh cuma jaraknya 30 meter. Dari sini sampai pintu depan, 30 meter. Tidak ada waktu untuk bersiap-siap. Granat meledak di dekatnya, tidak melukai Hector, tapi membutakan mata temannya, Kenneth Benson. Dan Hector kemudian ambil senapan M1-nya, dia tembak balik. Tetapi musuh terlalu banyak, terlalu dekat, dan datangnya terlalu cepat. Hector kasih tahu temannya, Kenneth, kamu pegang kaki saya. Kita akan merangkak untuk cari tempat yang lebih aman dari tempat ini. Mereka mundur, cari tempat perlindungan. Hector melihat sekeliling dalam kegelapan malam, dan dia sadar seluruh anggota skuadnya semua terluka. Dia satu-satunya last man standing. Dia satu-satunya tentara Amerika yang masih berdiri. Dan apa yang dia kerjakan? Dia jadi satu tentara yang berperang melawan semua musuhnya. Kakinya terbenam di salju hanya pakai kaos kaki. Dia hindari peluru, dia hindari granat, dia tembak balik. Dia bukan cuma bertahan, dia bahkan buat musuhnya mundur. Anda pikir saya ngarang? Anda Google sendiri nanti ceritanya. Yang lebih gila lagi, pada saat dia dilempari granat, Hector pakai sekop. Kalau Anda suka main tenis, Anda pukul bola tenis pakai tenis, raket tenis. Anda suka main padel hari ini, Anda pukul bola pakai raket padel. Hector pukul granat pakai sekop. Semua granat yang dilempar dia pukul balik pakai sekop-sekop tersebut. Dia lemparkan semua sekop sekuat-kuatnya pakai semua granat pakai sekopnya. Dia tembakkan senapan M1-nya sampai kepanasan. Dia jatuhkan ke salju supaya dingin. Dan kemudian dia isi lagi pelurunya. Dan kemudian dia kerjakan hal tersebut, Anda tahu selama berapa jam? 5 jam. Dia bunuh bukan cuma sebelasan, puluhan tentara musuh. Tapi kemudian ada satu tembakan sniper, kena bahunya, dia kemudian jatuh terkapar, nggak bisa bangun lagi. Dia pikir berakhir dah hidup saya. Tapi kemudian dia lihat dari kejauhan, ada rombongan tembakan dari tentara Amerika yang menembaki tentara Cina, dan dia tahu dia akan baik-baik saja. Butuh 1 tahun untuk Hector Caferata pulih. Dia kemudian diundang ke White House. Presiden Amerika hari itu Harry Truman memberikan Medal of Honor. Ini penghargaan tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Rekor yang dia bunuh hari itu tertulis 15 orang. Tapi komandannya bilang enggak, cuma 15 orang. 110 orang musuh yang dia tembak. Pada saat di interview, Hector bilang seperti ini. Kenapa saya buat apapun untuk menghajar musuh? Karena mereka sedang bunuhin teman-teman saya. Teman-teman saya terluka. Dan saya harus memutuskan, saya harus bertahan,
Bukan cuma bertahan, serang balik. Meninggalkan teman sama sekali tidak terpikir oleh saya. Nah, saya baca cerita ini, saya senang sekali kalau saya punya teman seperti Hector Caferata. Senang banget saya. Kalau sampai saya terluka parah, sampai saya tidak bisa apapun, ada teman saya yang membela mati-matian, saya senang banget kalau saya punya teman seperti Hector Caferata. Nah, tidak ada orang yang normal hari ini akan membantah bahwa teman adalah satu hal terpenting dalam hidup kita. Jadi saya mulai dengan satu pesan yang akan saya ulang-ulang sepanjang pagi ini. Teman-teman itu yang membuat Anda dan saya lebih bahagia dibanding relasi apapun. Teman-teman yang membuat Anda dan saya lebih bahagia dibanding relasi apapun. Bahkan lebih daripada relasi dengan pasangan. Nah, saya akan memberikan beberapa data research. Jadi kalau riset Anda nggak bisa bantah kecuali risetnya dibayar. Ya. Nah, ini nggak ada yang bayaran ini ya. Seorang pemenang Nobel namanya Daniel Kahneman. Dia menemukan bahwa level kebahagiaan Anda dan saya itu paling tinggi pada saat kita bersama dengan teman-teman. Mau Anda remaja, dewasa, orang senior, Anda ada di rumah, Anda di luar negeri, teman-teman yang ternyata membuat kita bahagia. Supaya fair, saya juga kasih data dari orang yang menyelidiki bagaimana pasangan yang menikah itu kemudian punya teman. Seorang bernama Beverly Fair. Dari hasil researchnya kemudian dia berkata seperti ini, we are the absolute happiest. Kita itu paling bahagia kalau kita bersama-sama dengan pasangan dan pada saat yang sama bersama dengan teman-teman. Saya punya pasangan, bahagia saya. Bersama dengan teman-teman saya paling bahagia. Jadi dalam pernikahan, pertemanan pun punya peran utama. Gallup Poll itu sebuah lembaga survei yang sangat terkenal di dunia. 70% kepuasan pernikahan tergantung dari apakah pasangan yang menikah punya teman. Dan seorang surveyor lainnya namanya Tom Rath, dia berkata friendship, pertemanan itu 5 kali sama pentingnya dengan physical intimacy, dengan kedekatan fisik dalam pernikahan. Jadi kalau pasangan suami istri dekat secara fisik, intim secara fisik, nggak punya teman, ternyata dia kurang bahagia. Jadi kalau Anda suami istri dan Anda hari ini tidak bahagia, Anda perlu cek. Jangan-jangan salah satu dari Bapak Ibu yang menikah tidak mau berteman. Hanya mau dengan pasangan sendiri. Kemana-mana ada yang pasangan yang menikah berkata seperti, pokoknya saya cuma sama keluarga. Saya pokoknya cuma mau sama pasangan sendiri. Anda kemungkinan tidak bahagia. Apalagi kalau Anda hidup di kota kecil Purwokerto, supaya kelihatan bahagia, ya pendam aja, nonton drakor aja setiap hari 24 jam. Itu untuk mematikan rasa tidak bahagia. Jadi tinggal tunggu waktu. Cinta Anda yang dingin lama-lama mati. Nah, bagaimana di pekerjaan? 96% orang yang punya teman bahagia dengan pekerjaan dan kehidupan mereka. Terus ditanya, kalau kamu dikasih gaji 10 kali lipat, tapi nggak punya teman, mau nggak kamu? Bapak Ibu Saudara-saudara, mau punya gaji 150 juta per bulan, ada yang mau? Saya punya channelnya. Anda dikirim ke Kutub Utara jadi penangkap ikan di sana. Nggak ada teman, Anda hidup sendirian di atas kapal. 150 juta kira-kira per bulan gajinya. Tapi kalau Anda tidak punya teman, meskipun gajinya tinggi, Anda tidak bahagia. Seorang teman saya yang sama-sama memulai The City Light di Jakarta Barat, dia suatu hari ditawarin sebuah perusahaan di luar kota Jakarta, 7 kali lipat dari gajinya hari itu. Hari itu gajinya 30 juta, kalikan 7 hari itu. Dia timbang-timbang 1 minggu, 2 minggu, dia putuskan saya nggak mau pergi. Kenapa? Dia kehilangan teman-teman di The City Light. Bagaimana dengan kesehatan? Seorang surveyor lainnya nama Julian Holt Lunstad. Dia berkata seperti ini, kesendirian itu mempengaruhi kesehatan Anda sama dengan merokok 15 batang sehari. Ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang anti rokok? Bagus.
Tapi kalau tidak punya teman, Anda kalah hidup. Ya, hidup teman Anda yang merokok 15 batang sehari, dia kemungkinan lebih panjang dibanding Bapak Ibu Saudara yang tidak merokok tapi tidak punya teman. Dan sebuah research tahun 2006, pasien-pasien kanker payudara dibandingkan yang punya 10 teman dengan yang tidak punya teman. Ternyata pasien-pasien kanker payudara yang punya 10 teman, dia bisa bertahan hidup 4 kali lipat dibanding teman-teman yang tidak punya teman. Terus ditanya, suamimu punya dampak enggak buat kamu? Ternyata 0 impactnya. Itu cewek. Pria juga disurvei, 736 pria disurvei. Jantungnya oke enggak? Ternyata 736 pria jantungnya lebih sehat karena temannya. Karena pasangannya 0 impact. Karena yang membuat pria-pria jantungan kena autoimun, kena penyakit banyak, jangan-jangan karena istrinya yang tidak hormat. Sebaliknya juga sama. Wanita-wanita yang mungkin kena kanker payudara karena mungkin suaminya yang kurang mencintai dan tidak menghormati. Jadi, teman membuat Anda dan saya lebih bahagia dibanding relasi lainnya. Nah, ini yang menarik. Tuhan Allah di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kitab sucinya orang Israel. Namanya Hebrew Scripture. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca Perjanjian Lama, Tuhan disebut sebagai Adonai dalam bahasa Ibrani, yang artinya apa? Tuan. Tuan atas segala tuan, bahkan Adonai, Tuan. Manusia disebut di Perjanjian Lama sebagai apa? Hamba. Ibraninya itu ebed. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara-saudara baca Kejadian, Keluaran, terus Bilangan, Imamat, Ulangan, nanti kita akan menemukan kalimat seperti ini berulang-ulang. Di mana dikatakan, Musa adalah hamba Tuhan. Daud dalam Mazmurnya menulis, aku hambamu, ya Allah, memuji engkau. Nanti nabi-nabi Israel, Yesaya, Yeremia, Habakuk disebut sebagai hamba Tuhan. Bahkan bangsa Israel sendiri disebut sebagai hamba Allah yang maha tinggi. Tetapi dalam perjanjian baru nanti Allah yang menjadi manusia dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengomong sebuah kalimat yang powerful dalam Yohanes 15 ayat 15. Dia berkata seperti ini. Aku, Allah yang jadi manusia, tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat, teman, best friend. Dan bagi saya ini mengejutkan. Dia Allah, dia Tuhan. Kenapa dia tidak datang sebagai raja, dia tidak datang sebagai tuan, dia datang sebagai teman orang berdosa. Pertemanan itu yang mengejutkan adalah sangat rapuh. Pertemanan itu sangat rapuh. Karena apa yang pertama? Tidak seorang pun di antara kita yang pernah bayar untuk pertemanan. Anda kalau ikut training, Anda mau terapi anak-anak kita, mau sekolahkan anak-anak kita, semua bayar. Anda mau persiapan nikah bahkan ikut seminar di sebuah gereja tertentu, Anda perlu bayar untuk tes kepribadian. Kita juga punya sesi-sesi untuk persiapan pernikahan. Sesi-sesinya gratis, tapi untuk tes kepribadian yang perlu diketahui pasangan suami istri, Anda perlu bayar. Jadi kita bayar untuk segala macam hal, bahkan untuk konseling pernikahan. Bagi pernikahan-pernikahan yang sedang bermasalah, sekarang ada banyak pusat konseling di Jakarta, kita coba akan buat di Purwokerto dalam beberapa waktu ke depan. Kalau Anda datang, Anda bayar karena Anda seperti pergi ke dokter. Anda bayar untuk marriage counselor. Kan biasanya kalau Anda punya problem pernikahan, Anda datang kepada siapa kalau di gereja? Pendeta, betul nggak? Pendeta Anda pikir ahli untuk memecahkan masalah konseling. Kalau Anda pacaran, nggak datang kepada pendeta, nggak ngajak pendeta. Anda makan malam romantis bersama, pendeta nggak diajak. Anda bulan madu ada yang ngajak pendeta? Nggak ada. Anda bikin pesta resepsi pernikahan pun heboh-heboh luar biasa, dananya ratusan miliaran bahkan. Pendeta berapa? Dikasih berapa? Jadi Anda mewah-mewah, Anda menikmati semuanya, kalau problem cari pendeta. Nah saya nggak mau. Jadi kalau Anda punya problem jangan cari saya.
Saya punya banyak teman yang adalah konselor pernikahan. Mereka profesional dalam bidangnya. Dan mereka ngerti sekali bagaimana untuk menolong pasangan-pasangan menikah yang punya problem untuk kemudian menemukan sendiri akar masalahnya. Jadi pertemanan itu gratis. Kita nggak bayar. Yang kedua, pertemanan tidak punya institusi formal. Nggak ada bukti kepegawaian. Nggak perlu kasih bukti DNA. Nggak ada hukumnya. Kalau Anda berteman, apakah agamanya harus satu? Enggak. Nggak ada institusinya, nggak ada hukumnya. Dan tanpa hukum, tanpa aturan, ekspektasinya, harapannya jadi kabur. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara kerja, nggak datang kerja, bos kasih surat peringatan. 3 kali nggak datang, 4 kali nggak datang, mungkin dipecat. Bapak Ibu Saudara-saudara tidak pulang rumah, pasangan Anda akan marahin Anda. Tapi sebagai teman, kalau Anda nggak muncul, nggak ada skorsing. Sebagai teman, kalau Anda WA nggak dibalas, dikasih SP nggak? Surat peringatan nggak? Nggak ada. Jadi pertemanan tidak ada hukumnya, tidak punya formal institusi. Dan itu yang membuat pertemanan jadi rapuh. Teman gampang meninggalkan teman. Pertemanan itu sangat lemah dan rapuh. Tetapi yang menarik, kerapuhan pertemanan justru adalah sumber kekuatan pertemanan yang tidak ada bandingnya. Jadi kenapa? Pertemanan yang sejati itu lebih membuat kita bahagia dibandingkan pasangan atau anak. Karena ini yang ketiga. Pertemanan itu 100% sukarela. Anda harus suka teman-teman Anda. Pertemanan 100% sukarela. Dia tidak bisa suap Anda, dia tidak bisa janjikan apapun kepada Anda perlu suka teman Anda. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus yang tadi bilang ya, aku tidak sebut kamu lagi hamba, tapi sahabat, dia berkata seperti ini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih untuk menyukai kamu. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih untuk menyukai kamu. 100% sukarela. Jadi pertemanan itu rapuh. Teman Anda kapanpun bisa meninggalkan teman. Tapi kerapuhan pertemanan yang justru menunjukkan kemurnian pertemanan. Bagi Allah yang menjadi manusia, lebih enak bikin relasi tuan dengan hamba. Atau guru dengan murid. Saya juga dosen. Gampang banget relasi dosen dengan murid. Gak datang kelas 3 kali, nilainya kurang 50%. Gak sesuai dengan ujian yang bahan yang saya kasih, dia kolaps. Dia gagal. Bahkan guru dengan murid juga gampang. Kalau ada murid yang mukanya saya gak suka, saya kasih nilai jelek meskipun nilainya bagus. Kenapa? Dulu di Purwokerto saya suka berkelahi sama orang. Gara-gara apa? Saya nggak suka wajahnya. Ada beberapa orang yang lagi duduk tenang-tenang, saya datengin, saya pukul, jebret. Dia kaget, apa salah saya? Salahmu tuh mukamu. Mukamu nggak bagus, menyebalkan. Nah di kelas juga sama, ada murid-murid yang mukanya menyebalkan. Saya nggak suka sama murid saya, gampang. Saya kasih nilai jelek. Ya. Gampang, relasi guru murid gampang, tuan hamba gampang, pemimpin pengikut gampang, relasi pendeta dengan jemaat juga sebetulnya gampang, gak butuh banyak waktu. Saya hanya perlu ngomong apapun yang saya inginkan, kemudian saya mungkin memberikan segala macam aturan. Tapi pada saat sang gembala yang agung berkata seperti ini kepada kita semua, aku bukan cuma gembala dengan domba, aku bukan cuma Tuhan dan manusia, tuan dengan hamba, guru dengan murid. Engkau adalah sahabatku. Jadi Allah yang jadi manusia mengalami rapuhnya pertemanan. Dan dia mengalami sahabatnya Petrus menyangkali dia. Sahabatnya Yudas yang dia percaya mengelola keuangan, mengkhianati dia. Jadi siapa yang pegang keuangan gereja ini? Ayo angkat tangan. Jangan sampai mengkhianati pertemanannya. Dan Tuhan Yesus sebagai sahabat pendosa mengalami semua sahabatnya menjelang salib, tidak satu pun menemani dia. Semuanya pergi.
Jadi pertemanan itu begitu rapuh. Dan yang keempat, tujuan pertemanan adalah tidak ada tujuan. Tujuan pertemanan adalah tidak ada tujuan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara berteman dengan satu tujuan, tujuan Anda akan merusak koneksi pertemanan. Apa tujuan Tuhan memilih kita? Dia mau dapat untung dari kita? Dia mau dapat apa dari kita? Memilih kita untuk berteman. Gak ada tujuannya. Dia justru mengorbankan nyawanya bagi teman-temannya. Jadi, the purpose of friendship is that there is no purpose. Tujuan dari pertemanan adalah tidak ada tujuan. Anda tidak bisa punya agenda dalam berteman. Anda tidak bisa punya tujuan apapun dalam berteman. Jadi saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini berteman dengan kami ini, dengan kita ini, tujuannya apa? Kecipratan berkat. Tujuannya apa? Supaya ikut selamat. Apa tujuan kita berteman? Begitu ada tujuan dalam pertemanan, tujuan tersebut apapun itu merusak pertemanan. Jadi saya mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara suka teman Anda? Ada yang datang bersama dengan temannya hari ini? Ini rombongan pakai baju pink di depan ini. Cowok-cowok pakai baju pink. Bukan pinky girls, tapi pinky boys. Apa Anda suka teman Anda? Dan yang kedua, apa tujuan Anda dalam pertemanan? Sekarang beberapa aplikasi untuk kita kerjakan. Bagi pasangan suami istri yang tidak bahagia. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang menikah, dalam pernikahan mau menikmati happy marriage, pernikahan yang bahagia, happy family life, hidup keluarga yang bahagia. Jangan cuma hidup bersama dengan keluarga sendiri, Anda nggak happy. Yang ngomong bukan saya, belasan, puluhan, bahkan ratusan survei yang kasih tahu. Pasangan suami istri yang kurang bahagia, hari ini Anda perlu cari teman. Yang kedua, bagi teman-teman di gereja ini, di City Light, yang kedua, jangan pernah tinggalin teman-teman Anda. Jangan pernah tinggalin teman-teman Anda. Karena apa? Kalau Anda di City Light mengaku pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari siapa? Dari Tuhan kita, sahabat kita. Dia tidak pernah meninggalkan teman-temannya. Ada 2 orang yang bersahabat namanya Jack Benny dan George Byrne. Satunya itu pemain biola, satunya penyanyi. Pada saat Jack Benny meninggal, George Byrne diwawancara oleh sebuah TV dan dia berkata seperti ini, Jack dan saya punya pertemanan yang luar biasa selama 55 tahun. Jack never walk out on me. Jack tidak pernah tinggalin saya pada saat saya nyanyi sebuah lagu. Jadi kalau di sini ada yang nyanyi, ada yang suka ninggalin nggak? Yang nyanyi nggak enak nih, Betty nih. Atau Yusak ini nggak enak nih, Anda keluar masuk. Si George pun bilang pada saat Jack nyanyi atau saya nyanyi, Jack tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah meninggalkan pada saat, saya tidak pernah meninggalkan dia pada saat dia main biola. Kita ketawa bersama, kita main bersama, kita kerja bersama, kita makan bersama. Dan kami kerjakan hal tersebut selama bertahun-tahun, kita ngobrol hampir setiap hari. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Jadi bagi teman-teman di City Light, jangan pernah meninggalkan teman-teman Anda pada saat dia nyanyi. Meskipun suaranya parah. Tepuk tangan aja fales apalagi nyanyi. Tapi kalau dia teman Anda tidak pernah boleh meninggalkan teman Anda. Jangan pernah meninggalkan teman Anda pada saat dia bicara. Jangan pernah meninggalkan teman Anda pada saat dia main musik. Jangan pernah meninggalkan teman Anda pada saat dia perform something. Apa yang merusak pertemanan? Anda tinggalin teman. Anda lakukan secara online di media sosial dengan unfollow. Pada saat saya viral,
Saya sering viral di media sosial. Beberapa teman saya ngakunya pendeta, meninggalkan saya, unfollow me. Saya tahu, ini orang-orang yang punya tujuan pada saat berteman. Anda bisa meninggalkan teman Anda pada saat Anda WhatsApp, teman Anda WhatsApp, Anda sudah baca dan Anda tidak respon. Anda bisa tinggalkan teman Anda pada saat dia telepon, Anda tidak angkat. Anda bisa akhiri relasi dengan menghilang, namanya ghosting. Jadi hantu, ghosting. Ada sebuah ungkapan bagus sekali ya. A real friend is a guy who walks in when everybody else walks out. Teman sejati adalah orang yang mendekat pada saat semua orang lain menjauh. Ada orang yang ngakunya teman saya, teman The City Light, tapi meninggalkan The City Light pada saat the gereja ini di label sesat. Kalau saya dicap sesat, kalau gereja dicap sesat karena mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang bersahabat dengan peminum, bersahabat dengan pendosa, menjadi gereja bagi orang yang tidak suka gereja dari berbagai macam latar belakang, terus kamu dicap sesat dan Anda meninggalkan kami, maka Anda bukan teman sejati. Tapi kami sangat berterima kasih buat banyak teman-teman yang justru pada saat orang menjauh, ada orang yang justru mendekat. Saya punya beberapa teman non-Kristen, ada yang agamanya Muslim, ada yang agamanya Buddhis, ada yang ngakunya ateis. Mereka rajin bersama-sama kami di gereja, bahkan melayani pada saat orang-orang yang ngakunya Kristen justru meninggalkan kami. Jadi kami berterima kasih kepada teman-teman yang bukan Kristen, yang justru walk-ins pada saat banyak orang mungkin walks out. Dan yang kedua, bagi teman-teman di The City Light, tusuk, kalau mau tusuk-tusukan ya, tusuk teman Anda dari depan. Jangan tusuk teman Anda dari belakang. Kalau mau Anda tusuk teman Anda mau gosipin teman Anda, boleh nggak? Boleh. Kita panggil orangnya. Anda mau menunjukkan ketidaksetujuan dengan sebuah ideologi, sebuah konsep, sebuah pemikiran, boleh sekali. Jangan dari belakang, jangan tusuk teman Anda dari belakang, tusuk dari depan. Seorang sastrawan namanya Oscar Wilde yang ngomong, a true friend always steps you in the front. Teman sejati selalu tusuk Anda dari depan. Di gereja ini kita punya budaya. Apalagi yang di Jakarta ya, setiap minggu Senin itu ada pertemuan meeting melalui Zoom untuk membahas semua yang terjadi di hari Minggu. Hari Selasa ada pertemuan lagi untuk membahas khotbah, ada tim pengkhotbah. Hari Rabu ada pertemuan lain di bidang sekolah minggu. Hari Senin sampai Sabtu hampir setiap malam ada pertemuan evaluasi. Di situ kita tusuk-tusukan. Saya pun ditusuk teman saya, khotbahmu kemarin panjang lebar, terlalu alkitabiah, terlalu akademis dan sebagainya. Ditusuk dari depan. Kita tidak pakai media sosial untuk ngomongin Anda. Itu main belakang. Kita ajak Anda ketemu, muka dengan muka, mata dengan mata. Kadang-kadang kita tusuk terang-terangan dengan kata-kata, dengan kritik, dengan komen dari depan Anda, belak-belakan. Kadang-kadang juga kita kasih jari tengah kepada teman-teman kita. Di mana? Di depan, bukan di belakang. Kenapa? Teman yang membuat kita lebih bahagia dibanding relasi yang lainnya. Tapi pertemanan itu begitu rapuh, begitu lemah. Tapi pertemanan itu yang golden. Seperti emas, tapi sangat rapuh seperti kaca. Saya punya teman namanya Irawan. Ini fotonya. Yang paling kiri. Dia seperti postur tubuhnya kayak Next Carlos itu yang suka coba makan-makan ini itu. Seluruh tempat makan di Semarang dari warung sampai restoran kenal semua teman saya namanya Irawan ini. Kita berteman sudah 31 tahun. Dia dulu teman yang sangat gerejawi. Saya dulu juga sangat gerejawi. Kita fanatik, hanya orang Kristen yang selamat. Itu dulu.
Karena waktu itu kita yang muda-muda ini baru belajar doktrin tertentu yang mengatakan hanya orang Kristen penghuni surga. Sepi banget surga kalau cuma dihuni orang Kristen ya. Tapi kemudian saya ambil jalan yang tidak banyak dilalui. Saya mendirikan gereja bagi orang tidak suka gereja. Irawan dengan saya kemudian berbeda jalan. Dia gereja bagi orang suka gereja. Gereja bagi orang Kristen. Kemudian siapa tinggalin siapa? Saya yang tinggalin dia. Saya ghosting Irawan. 3 bulan saya ghosting, dia telepon. 2 jam dia ngomel-ngomel. Kamu punya teman-teman baru, tinggalin saya. Diomelin 2 jam, saya ghosting lagi dia 1 tahun. Males saya ketemu dia. Tapi 24 Agustus 2017, 1 hari setelah papa saya meninggal, 23 Agustus 2017. Dia datang ke Purwokerto, nginap di sini 3 hari. Di hari ketiga, kemudian saya bilang kepada teman saya Irawan ini, terima kasih, thank you for being my friend. Terima kasih sudah jadi teman saya. I'm so sorry I walk out on you. Saya minta maaf saya tinggalin kamu. Terus Irawan ini bilang seperti ini, Son, you are forever my friend. Kamu selamanya temanku. I choose to be your friend. Saya pilih kamu jadi temanku. I choose to like you. Saya pilih untuk sukai kamu. Jadi minggu ini, bagi para pengikut Tuhan Yesus Kristus di The City Light, never walk out on your friends. Jangan pernah tinggalkan teman-teman Anda. Kadang-kadang memang teman Anda menyebalkan, betul gak? Ngomongnya kebanyakan, ketawanya kekencengan. Diajak ngomong tidur dia. Gak apa-apa lah, Anda tidur tapi jangan tinggalin teman Anda. Kan memang ada orang ngomong ngantukin ya, betul gak? Tapi teman-teman Anda yang kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang kebanyakan ngomong, kadang-kadang membuat Anda bosan, dia pilih Anda jadi temannya. Satu hal terakhir, bagi kita yang ditinggalkan teman, Anda hari ini merasa sendirian, Anda punya sahabat di tempat paling dekat dengan Anda. Seorang penulis kitab Ibrani 13 ayat 5 mengatakan sahabat Anda yang paling dekat itu berkata seperti ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Mari kita tenangkan hati kita, kita berdiri bersama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Besar Tuhanku jauh lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita angkat tangan kanan kita. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa
terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kami meyakini kuasa Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan di akhir ibadah kami bersama pagi hari ini. Dengan kedua tangan yang terangkat kami memohon kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua yang hadir, yang Kristen, yang bukan Kristen. Tuhan akan menyertai setiap pergumulan kami. Pada saat hari ini mungkin kami merasa relasi dalam keluarga terlambat, bersama dengan Tuhan tidak ada yang terlambat. Pada saat hari ini mungkin keuangan kami rasakan terlambat. Tuhan akan menolong kami supaya kami bisa membereskan semua masalah keuangan kami dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberikan hati kami yang peka atas pimpinan Roh Kudus. Tuhan menolong kami untuk memakai iman yang Tuhan anugerahkan, membuat kehidupan kami menghormati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan teman-teman kami akan respect teman-teman kami akan menghormati teman-teman kami, tidak merusak relasi kami, hanya karena kami punya tujuan tertentu. Dan kami berdoa kiranya semua pelayanan, semua persembahan yang diberikan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami akan pakai semua sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kami untuk meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Relasi dengan teman membuat kita lebih bahagia dibanding relasi lainnya. Terima kasih kepada Pastor Jason untuk firman Tuhannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada BT dan TCL Purwokerto Band, serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.